Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf simpatik dan parasimpatik beserta cara kerjanya. Yang mana kita ketahui bahwa sistem saraf merupakan serangkaian organ yang kompleks dan berkesambungan serta terdiri dari jaringan saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk memantau dan merespon perubahan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh atau lingkungan. Yang pertama, sistem saraf simpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ dan tubuh manusia. Contohnya, mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatik disebut juga sistem saraf torakolumbar karena saraf pregalion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum tulang lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini juga disebut dengan sistem saraf kranosakral karena preganglion keluar dari daerah otak dengan sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion terbesar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Selanjutnya, fungsi saraf simpatik dan parasimpatik. Yang pertama, fungsi dari saraf simpatik memperlebar pupil. Yang kedua, menghambat aliran ludah. Yang ketiga, mengurutkan bronkus. Yang keempat, mempercepat detak jantung. Yang kelima, menghambat jarak parastaltistik dan sekresi. Yang kelima, menstimulasikan glukosa ke glukosa. Keenam, sekresi adrenalin non-adrenalin. Ketujuh, menghambat kontraksi kantong kemih. Kemudian, fungsi dari saraf parasimpatik. Yang pertama, mengecilkan pupil. Kedua, menstimulasikan aliran ludah. Yang ketiga, menghambat detak jantung. Yang keempat, memperbesar bronkus. Yang kelima, menstimulasikan gerak parastaltik dan sekresi. Yang ketujuh, menstimulasikan pernapasan gilus. Dan yang kedelapan, mengeluarkan kantong kemih. Selanjutnya, cara kerja saraf simpatik berlawanan dengan cara kerja saraf parasimpatik. Keduanya mengontrol sebagian besar organ dalam tubuh. Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi impuls atau sinyal melalui saraf simpatik, yaitu preganglionik dan postganglionik. Neuron preganglionik berasal dari daerah tuberculobalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion di mana mereka bersinapsis dengan neuron postganglionik. Di sana, neuron postganglionik memanjang ke sebagian besar tubuh. Pada sinapsis dan ganglia, neuron preganglionik melepas asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang mengaktifkan reseptor nikotinik asetilkolin
pada neuron postagionik. Untuk mencapai organ dan kelenjar target akson harus menempuh perjalanan jauh dalam tubuh. Selanjutnya, yang pertama, cara kerja saraf simpatik. Terdapat dua jenis neuron atau sel saraf yang terlibat dalam menyalurkan sinyal atau impuls dari sistem saraf simpatis, yaitu sel saraf postganglionik dan sel saraf preganglionik. Sistem kerjanya adalah neuron atau sel saraf preganglionik akan melepaskan senyawa kimia berupa asetilkolin ke dalam neuron postganglionik. Setelah neuron postganglionik terangsang, maka ia akan melepaskan norepinephrine yang akan mengaktifkan reseptor atau penerima sinyal di organ yang dituju. Yang kedua, cara kerja parasimpatik. Cara kerja parasimpatik sebenarnya hampir sama dengan saraf simpatis, tetapi yang menjadi perbedaan adalah sinyal yang dikeluarkan oleh neuron postganglionik bersifat cholinergic atau neuropterin, bukan bersifat adrenergic atau epigerin. Jadi, sifat cholinergic inilah yang membuat kerja parasimpatik terbalik dengan simpatik. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatik sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena peraturan tubuh oleh saraf parasimpatik berhubungan dengan peraturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu mengembalikan proses pencernaan dan juga proses ekskresi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.